Bab 23, Bab 2143, Pangeran Kegelapan Bagian 1. Di kedalaman kediaman kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu, suara marah Pan Buzuo menggelegar di seluruh aula besar, amarahnya seperti badai yang akan pecah. Dasar sampah! Apa yang kau pikir kau lakukan? Tatapannya membunuh, energinya yang dalam melonjak saat ia mengarahkan tatapannya yang membara pada Pan Buang, pria yang berani menantang tempatnya. Kau pikir aku akan kalah dari dua sampah putra ilahi itu? Ia meraung, wajahnya berubah karena marah. Hari ini adalah hari penghinaan yang tidak pernah ia alami sebelumnya sejak mewarisi gelar putra ilahi. Ia telah menghancurkan salah satu dari mereka, namun sekarang, karena sampah yang dibuang itu, ia dipaksa terlibat dalam pertempuran yang tidak perlu. Pertempuran yang membuatnya tampak seolah-olah ia bisa kalah. Dan kau, beraninya kau berdiri di sampingku. Apa kau pantas bertarung di sampingku? Kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan, ejekan, dan kebencian murni. Namun, tidak peduli seberapa keras Pan Buzuo meraung, Pan Buang tetap diam. Ia hanya berdiri di sana, tanpa ekspresi, sama sekali mengabaikan luapan amarah adiknya. Aula menjadi lebih berat, ketegangan mencekik. Lalu, tiba-tiba, "Cukup, Buzuo!" Suara memerintah dari Divine Regent Qi Heng terdengar, bergema seperti guntur. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat tubuh Pan Buzuo menegang, amarahnya terhenti sejenak saat keringat dingin mengalir di punggungnya. "Kau sudah cukup mempermalukan kami." Suara Divine Regent tajam, kesabarannya jelas menipis. "Pergi ke kamarmu dan renungkan kesalahanmu." Amarah Pan Buzuo berubah menjadi keengganan, tetapi di hadapan otoritas ayahnya, ia tidak dapat berbuat apa-apa selain menundukkan kepalanya tanda tunduk. "Ya, ayahanda." Tangannya mengepal, hatinya terbakar oleh kebencian, tetapi ia tidak berani menentang perintah Qi Heng. Tanpa sepatah kata pun, Pan Buzuo berbalik, menyerbu ke kamar pribadinya, tetapi deru amarah dalam benaknya tidak mereda. Keheningan mencekam menyelimuti aula saat tatapan Qi Heng perlahan beralih ke Pan Buang. Putra sulungnya tetap tidak bergerak, ekspresinya tidak terbaca. Pikiran Bupati Ilahi bagaikan badai. Kenangan dari masa lalu muncul saat ia mengamati putra yang pernah ia singkirkan. Dulu, sebelum Ibu Buang meninggal. Sebelum semuanya berubah. Dahulu, Pan Buang adalah putra ilahi sejati kerajaan mereka. Ia jujur, mulia, dan memiliki karakteristik yang sesuai untuk seorang penguasa. Namun kemudian, Buzuo lahir. Dengan esensi ilahi yang lebih tinggi, nasib kerajaan mereka menentukan bahwa gelar putra ilahi harus diwariskan. Buang dilucuti dari segalanya. Dan yang lebih buruk, Buzuo diam-diam telah membunuh Ibu Buang. Qi Heng mengetahuinya. Ia telah mengetahuinya sejak awal. Namun ia menutup mata. Ia telah meninggalkan Buang, percaya bahwa kebencian dan dendam akan menghabisinya. Namun, ketika Buang kembali, ia tidak dipenuhi dengan kebencian. Ia bersikap hormat, rendah hati, dan tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kemarahan terhadap ayah yang telah membuangnya. Persis seperti Pan Buang dari dahulu kala. Kesadaran itu meninggalkan perasaan aneh di hati Qi Heng, sesuatu yang tidak dapat ia gambarkan dengan tepat. Ia mengamati putra sulungnya untuk terakhir kalinya, lalu perlahan mengalihkan pandangannya. "Beristirahatlah dengan tenang." Dengan kata-kata singkat itu, ia berbalik dan berjalan pergi. Saat sosok Qi Heng menghilang di koridor yang remang-remang, Pan Buang akhirnya berbicara, suaranya mantap, tak tergoyahkan. "Silakan beristirahat dengan baik juga, Tuan Ayah." Kata-katanya tenang, namun menusuk hati Qi Heng seperti pisau. Hanya sesaat, langkah kakinya tersendat. Nada
kata-katanya, cara mereka diucapkan. Persis seperti sebelumnya. Seperti saat dia menjadi putra ilahi. Suara Meng Kongchan menggelegar di aula, mengguncang udara dengan rasa frustrasinya. Bagaimana kabar cucu perempuanku, putraku tercinta? Sialan, kalian semua terlalu berisik. Gema kata-katanya masih bergema saat pikiran kolektif melewati benak mereka dari kerajaan ilahi Dreamweaver yang berdiri di sampingnya. Anda yang paling berisik di sini, tuanku. Namun, tentu saja, tidak ada yang berani mengatakannya dengan keras. Di hadapan mereka, Yunche berlutut di samping Long 11, energi cahaya mendalamnya menyelimuti tubuhnya yang rapuh. Di bawah kendalinya yang tepat, luka-lukanya tersegal, dan tubuhnya mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat. Napasnya, yang dulu dangkal, kini stabil, aura dan kekuatan hidupnya perlahan pulih. Setelah keheningan yang lama, Yunche akhirnya berbicara. Long 11 perlu waktu untuk beristirahat. Dengan hati-hati, di bawah pengawasan semua orang, Yunche mengangkatnya seolah-olah dia adalah makhluk paling rapuh di dunia. Setiap gerakannya disengaja, dipenuhi dengan kelembutan yang tak terucapkan yang tidak luput dari perhatian. Dia meletakkannya dengan lembut di tempat tidur yang lembut, memastikan kenyamanannya sebelum meraih cincin spasialnya. Dengan gerakan santai, dia mengeluarkan satu demi satu kristal abis, membentuk penghalang halus di sekitar area tersebut. Saat kristal abis terekspos, energi spiritual di udara bergejolak seperti badai yang tak terkendali, tebal dan luar biasa. Namun, di bawah kendali Yunche yang tepat, energi, alih-alih mengamuk liar, mengalir seperti aliran yang lembut, mengarahkan dirinya sendiri hanya ke arah Long 11. Seluruh ruangan jatuh ke dalam keheningan yang mencengangkan. Mata terbelalak kaget saat mereka melihat banyaknya kristal abis, masing-masing adalah harta yang sangat langka. Namun meskipun keserakahan dan keinginan bersinar di mata mereka, tidak ada yang berani menyuarakan keberatan. Karena semua orang tahu, ini adalah sumber daya yang ditinggalkan oleh guru Yunche. Itu miliknya sendiri. Yunche perlahan melangkah menjauh, menyegel ruangan dengan lambaian tangannya. Pintu-pintu berat itu tertutup dengan gema yang dalam dan menggema, memisahkan keadaan Long 11 yang rapuh dari dunia luar. Saat dia berbalik untuk pergi, tubuhnya tiba-tiba gemetar. Penglihatannya kabur, langkahnya goyah, dia hampir pingsan di sana. Namun sebelum dia bisa jatuh, sebuah tangan menangkapnya. Saudara Yuan, apakah Anda baik-baik saja? Itu Meng Jianxi. Saudara Yuan mungkin terlalu lelah. Sepasang tangan lain dengan cepat menopangnya. Meng Jianzi. Yunche terdiam sejenak, ekspresinya tidak terbaca, tetapi kemudian dia mengangguk sedikit sebagai tanda terima. Kedua saudara itu, tanpa ragu-ragu, membimbingnya ke tempat duduk yang nyaman dan duduk di sampingnya dengan tenang dan penuh solidaritas. Peristiwa hari itu sangat luar biasa. Tetapi bagi Meng Jianxi dan Meng Jianzi, semuanya menjadi sangat jelas. Yunche berada di luar jangkauan mereka. Kekuatannya, statusnya, pola pikirnya, dia telah lama melampaui apapun yang pernah mereka harapkan untuk ditantang. Namun, dia masih saudara mereka. Masa depan kerajaan ilahi Dreamweaver sekarang berada di tangan Yunche, dan itu akan bersinar lebih terang dari matahari itu sendiri. Bahkan ketika Raja telah menyiapkan pertandingan yang akan datang, Meng Jianxi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak ingin berpartisipasi, karena dia sudah tahu tempatnya. Saat mereka duduk di sana dalam diam, mengawasi Yunche dengan pemahaman yang tenang, para tetua kerajaan ilahi penenun mimpi mengamati mereka dari pinggir. Dan satu persatu, sesuatu berubah di hati mereka. Beberapa dari mereka yang pernah memendam keraguan tentang Yunche, mereka yang pernah mempertanyakan keberadaannya, mereka yang pernah berpikir untuk menantangnya.
Semua pikiran itu lenyap sepenuhnya setelah hari ini. Kau menyembunyikan kemampuanmu dengan sangat baik, Yuan Er. Sosok baru duduk di samping mereka, kehadirannya tenang namun tak terbantahkan. Itu adalah Bupati Ilahi tanpa mimpi, Meng Kongchan. Namun, tidak ada aura yang menyesakan, tidak ada tekanan yang luar biasa dari seorang penguasa yang mengawasi rakyatnya. Hanya ada suara bangga seorang ayah, bergema dengan kehangatan. Mata Yun Ce sedikit tertunduk, emosinya sulit untuk dipahami. Maafkan aku, ayah. Tawa keras Meng Kongchan meledak di aula, mengguncang udara. Tidak perlu, hahaha. Suaranya bergemuruh, dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Hari ini, setelah semua yang telah terjadi, dia dapat mengatakan dengan pasti. Bahkan jika dia mati saat ini juga, dia tidak akan menyesal. Putranya adalah eksistensi yang mengerikan, bakat yang melampaui apapun yang pernah dilihat Abyss. Namun, tidak peduli seberapa mengerikan Yun Ce, dia tetap putranya. Dan bukan hanya itu, dia juga memberinya seorang cucu perempuan. Tidak ada di dunia ini yang bisa membuatnya lebih bahagia daripada ini. Caili, tidakkah kamu ingin pergi menemuinya? Di samping Hua Caili, suara Hua Qingming lembut, namun diwarnai dengan rasa ingin tahu. Tidak hari ini, Hua Caili menjawab dengan senyum lembut, tatapannya jauh namun tenang. Kakak Yun mungkin terlalu lelah sekarang. Dia butuh istirahat yang cukup. Tapi saat undian tiba besok, aku akan ada di sana. Kata-katanya mengandung keyakinan yang tenang, perubahan halus dalam sikapnya yang tidak luput dari perhatiannya. Hua Fuchen dan para tetua, serta peserta lain dari Heaven Breaker Divine Kingdom, mendengarkan percakapan itu dengan diam. Bagi banyak orang, itu adalah percakapan sederhana. Namun bagi Hua Qingming dan Hua Fuchen, yang kultivasinya berada di puncak Divine Limited Realm dan True God, itu adalah sesuatu yang jauh lebih mendalam. Ada perubahan dalam diri Caili. Perubahan yang begitu halus, namun begitu luas, sehingga bahkan mereka, dengan segala kebijaksanaan dan kekuatan mereka, tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Namun, itu tidak terasa berbahaya. Ketika waktunya tepat, jawabannya akan terungkap dengan sendirinya. Untuk saat ini, mereka hanya akan menunggu dan mengamati. Namun, Hua Fuchen memiliki pikirannya sendiri yang berputar-putar di benaknya. Bocah sialan itu. Dia menggerutu dalam hati, mengepalkan tinjunya. Berani sekali dia menipu putriku. Menantu laki-lakinya di masa depan adalah anak ajaib yang mengerikan, kekuatan alam yang tak terduga. Namun pada akhirnya, dia tetaplah seorang bocah nakal yang mencuri putri kesayangannya. Ingat baik-baik, ketika malam tiba dan kegelapan menyelimuti dunia, bulan akan bersinar, dan serigala akan melolong. Suara Moon Divine Regent dan Star Divine Regent tumpang tindih, membawa resonansi mendalam yang bergema melalui ruangan yang luas. Di hadapan mereka, sebuah ruang angkasa telah disulap oleh kekuatan ilahi mereka. Dunia terisolasi tempat inti bintang dan bulan saling terkait, membentuk wilayah kosmik tanpa batas. Ya, Tuan! Kedua sosok yang berdiri di hadapan mereka, Putra Dewa Bintang Xiaxing dan Putra Dewa Bulan Xian Yu, membungkuk dalam-dalam sebelum melangkah ke celah kosmik. Kami akan menunjukkan kepada mereka kekuatan kerajaan Dewa Bintang dan Bulan kami saat waktunya tiba. Suara mereka bergema dengan keyakinan saat mereka menghilang ke hamparan surgawi. Belum lama ini, keduanya telah menerobos ke alam kepunahan ilahi tingkat keempat, sebuah pencapaian monumental tersendiri. Secara individu, kekuatan tempur mereka melampaui sebagian besar orang lain di alam yang sama, seperti yang diharapkan dari Putra Dewa. Namun, terlepas dari kekuatan mereka, mereka tidak pernah mampu melepaskan kekuatan sejati mereka dalam pertempuran tunggal. Tetapi sekarang,
kondisinya akhirnya terpenuhi. Di dalam wilayah pribadi ini, dunia tempat energi bintang dan bulan menyatu menjadi satu. Mereka akan mengasah kekuatan pamungkas mereka. Dan ketika mereka muncul, dunia akan menyaksikan kekuatan penuh dari kerajaan ilahi bintang dan bulan. Seluruh tanah suci bergejolak saat dekrit baru diturunkan. Setiap kerajaan ilahi yang berpartisipasi dalam turnamen mulai membuat persiapan, bakat terkuat mereka mempersiapkan diri untuk pertempuran. 1 bulan dari sekarang, bentrokan yang sangat dinanti-nantikan antara kerajaan ilahi bintang dan bulan dan kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu akan dimulai. Setelah itu, pertempuran sengit lainnya akan terjadi, kerajaan ilahi tanpa batas melawan kerajaan ilahi malam abadi. Dan akhirnya, 1 bulan setelah itu, pemenang pertempuran terakhir akan menghadapi Meng Jianyuan dari kerajaan ilahi penenun mimpi dalam pertandingan yang akan menjadi pertandingan penentu turnamen. Di abis, tidak ada matahari, bulan, atau bintang sejati. Langit adalah kekosongan tak berujung, diselimuti debu abis, kekuatan yang melahap dan menghapus segalanya. Itu adalah tanah tandus, tanpa cahaya, kehangatan, atau harapan. Namun, di dalam tanah suci, dunia berbeda. Di sini, tidak ada debu abis yang menggerogoti kenyataan. Sebaliknya, matahari, bulan, dan bintang buatan menerangi langit. Cahayanya dibuat dengan hati-hati untuk meniru keindahan dunia yang telah lama hilang. Siang dan malam berputar seperti yang pernah terjadi di masa lalu, melestarikan ilusi waktu sebelum kegelapan berkuasa. Kelelahan tak terkira, Yunche, yang menghabiskan malam menjaga Long 11, akhirnya tertidur. Napasnya teratur, tubuhnya terasa berat karena kelelahan. Tanpa sepengetahuannya, Li Suo, yang selalu waspada, mengulurkan kekuatan ilahinya kepadanya, diam-diam menyembuhkan hati dan jiwanya. Tanpa sepatah kata pun, dia melanjutkan pekerjaannya, kehangatannya memeluknya dalam tidurnya. Lalu, sebuah suara. "Ayah, apa itu putra ilahi?" Suara seorang anak laki-laki, lembut dan penuh rasa ingin tahu, bergema di kehampaan. "Itu gelar untukmu, anakku. Jabatan tertinggi yang dimaksudkan untuk penguasa kerajaan kita berikutnya." Suara-suara itu melayang di antara kabut, samar dan tidak jelas, seolah-olah terbungkus dalam kabut seperti mimpi. Awalnya, sosok-sosok itu kabur, hanya bayangan yang hilang dalam kabut. Namun perlahan, seolah fajar telah tiba untuk membersihkan malam, kabut itu surut, menampakkan 2 sosok. Yang satu adalah seorang pria, sosok yang menjulang tinggi dan anggun dengan senyum hangat seperti seorang ayah. Yang lainnya adalah seorang anak laki-laki kecil, matanya dipenuhi rasa ingin tahu yang tak terbatas. Itu adalah Meng Kongchan. Dan dalam pelukannya, Meng Jianyuan saat masih kecil. "Apa arti tertinggi?" anak laki-laki itu bertanya lagi, rasa ingin tahunya tumbuh. Tawa menggema di udara. Ayah dan anak itu melanjutkan percakapan mereka. Pertanyaan demi pertanyaan mengalir di antara mereka. Setiap pertanyaan dijawab dengan kesabaran, setiap jawaban diberikan dengan kehangatan lembut yang tampaknya meliputi seluruh dunia. "Aku lapar." Anak laki-laki itu tiba-tiba berkata. "Kalau begitu, ayo makan. Ibumu seharusnya sudah menyiapkan makanan kita sekarang." Suara Meng Kongchan dipenuhi kehangatan saat ia menggendong putranya pergi. Pemandangan itu perlahan memudar menjadi ketiadaan. Saat mata Yunche terbuka, cahaya pagi yang redup merayap masuk ke dalam ruangan, mengisinya dengan keheningan yang tenang. Namun, Yunche tidak merasakan kehangatan apapun. Dadanya naik turun saat pikirannya tetap terjerat dalam mimpi itu. Mengapa aku memimpikan hal seperti itu? Ini adalah kedua kalinya ia bermimpi tentang Meng Jianyuan. Pertama kali adalah ketika ia benar-benar terkuras,
ketika kelelahan telah menguasainya tanpa alasan. Namun sekarang, sekali lagi, di saat terlemahnya, ia menghidupkan kembali kenangan yang bukan miliknya sendiri. Ia adalah Yunche. Ia belum pernah bertemu Meng Jianyuan. Pengetahuan yang ia miliki tentang Meng Jianyuan berasal dari catatan yang terfragmentasi, dari cerita, dari laporan. Namun, mengapa kenangan ini terasa begitu nyata? Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu, diikuti oleh suara yang memanggil. "Tuan Saudara Yuan, Putri Kylie sudah menunggu Anda di sini," Meng Jianze mengumumkan. "Saya akan segera ke sana," jawab Yunche, menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Dia menstabilkan kekuatan kristal abis, memastikan mereka terus memberi nutrisi pada Long 11, sebelum berjalan menuju kelompok yang menunggu. Di depannya berdiri Hua Caili, mengenakan warna favoritnya. Gaun putih yang berkibar menutupi tubuhnya dengan anggun, membuatnya tampak hampir seperti peri surgawi yang turun dari surga. Kerudung yang dulu menutupi wajahnya telah hilang, memperlihatkan kecantikannya yang sesungguhnya untuk dilihat semua orang. Meng Jianxi, Meng Jianze, dan para pemuda lainnya berusaha untuk mengalihkan pandangan, sesaat terpesona. Di sampingnya, Hua Qingying berdiri dengan tenang, matanya yang tajam mengamati Yunche dengan tatapan penuh perhatian, seolah sedang menimbang sesuatu dalam benaknya. Sementara itu, Meng Kongchan dan Hua Fuchen tidak ada, tetapi tawa mereka bergema dari kejauhan, menunjukkan bahwa mereka telah menjauh untuk percakapan pribadi. "Kakak Yun!" Hua Caili bergegas menghampiri dengan gembira ketika dia melihat Yunche. Yunche menghela napas kecil saat dia memeluk Hua Caili, merasakan kehangatannya menekannya. Aroma tubuhnya yang familiar memenuhi indranya, lembut, menenangkan, namun membawa kekuatan halus di balik kelembutannya. Dia memeluknya erat-erat, seolah memastikan bahwa dia benar-benar di sini, benar-benar aman. Bibirnya menyentuh bibirnya, awalnya ragu-ragu, lalu semakin dalam dengan gairah yang tenang. Dunia di sekitar mereka tampak sunyi, desiran angin, tawa para tetua di kejauhan, bisikan para pelayan, semuanya memudar menjadi ketiadaan. Aku akan pergi." Serentetan langkah kaki tergesa-gesa tersebar ke segala arah saat Meng Jianxi, Meng Jianze, dan penonton lainnya bergegas pergi, berusaha sekuat tenaga untuk menghilang ke latar belakang. Tak seorang pun dari mereka yang mampu menahan beban menyaksikan momen seperti itu secara langsung. Ayo kita berjalan di atas bebatuan atau semacamnya." Meng Jianxi bergumam pelan sambil menyeret saudaranya pergi. Hua Qingying, yang masih berdiri di dekatnya, hanya mengangkat alisnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia telah melihat terlalu banyak dalam hidupnya yang panjang untuk menjadi gugup oleh sesuatu yang sederhana seperti kasih sayang. Namun, dia mengamati Yunche dengan saksama, tatapan tajamnya berkedip-kedip di antara dia dan Hua Caili. Dia bisa merasakan perubahan pada keponakannya, sesuatu yang mendalam telah berubah dalam dirinya setelah pengalaman mendekati kematian itu. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mempertanyakannya. Hua Caili akhirnya mundur sedikit, matanya menatap Yunche dengan cahaya yang bersinar lebih terang dari sebelumnya. "Kau tampak lebih baik," gumamnya, jari-jarinya dengan lembut mengusap pipi Yunche. "Apa kau merasa baik-baik saja?" "Sekarang aku baik-baik saja," kata Yunche dengan seringai kecil, tangannya berada di punggung bawahnya. "Kau tampak berbeda." Ekspresinya melembut. "Ya, tapi nanti aku ceritakan. Sekarang, aku hanya ingin bersamamu." Dia mengangguk, memahami bahwa perubahan apapun yang terjadi dalam dirinya, itu adalah sesuatu yang sangat pribadi. Itu bukan sesuatu yang bisa dia ungkapkan dengan kata-kata, belum. Saat matahari pagi terus terbit, cahaya keemasannya memandikan tanah suci dengan kehangatan. Yunche dan Hua Caili berdiri bersama, tangan mereka saling bertautan,
dunia di sekitar mereka sunyi dan tenang. Untuk sesaat, kekacauan kemarin, pertempuran yang membayangi di depan, dan beban rahasia yang berat semuanya memudar. Bab 24, Bab 2144, Pangeran Kegelapan Bagian 2. Hari-hari berlalu dengan cepat seiring siklus siang dan malam terus berlanjut. Selama waktu ini, selain menyembuhkan Long 11 dan menghabiskan waktu bersama Hua Caili dan keluarganya, Yunce mengabdikan dirinya untuk berkultivasi secara intens. Dengan bantuan beberapa kristal abis, kekuatannya melonjak, mendorongnya ke puncak tertinggi Divine Master level 6. Sebuah terobosan kini dalam jangkauannya. Jika ada orang di abis yang menyaksikan kecepatan kultivasinya, mereka pasti akan terkejut. Tetapi karena Yunce telah mengungkapkan bakat dan kemampuannya yang mengerikan, tidak perlu lagi menahan diri. Dengan mengingat hal ini, ia berlatih tanpa henti, mengonsolidasikan perolehannya dan menyempurnakan kekuatannya. Selama periode ini, ia juga mengonfirmasi kecurigaannya dengan Li Suo. Kekuatan yang digunakan Monarch untuk memanipulasi ruang dan menggerakkan semua orang tidak diragukan lagi terhubung dengan harta surgawi. Kemungkinan besar, Monarch telah diberitahu oleh roh harta surgawi, mengatur kejadian dari bayang-bayang. Jika hipotesisnya benar, tanah suci itu sendiri mungkin merupakan salah satu harta surgawi. Tidak heran Mosu bisa menyimpulkan begitu banyak. Namun, meskipun sifatnya yang tampak serba bisa, tampaknya asal-usul Yunce yang sebenarnya, keberadaannya sebagai seseorang dari dunia lain, belum terungkap. Dengan rahasia terpentingnya yang masih aman, Yunce sepenuhnya fokus pada kultivasinya. Sebelum dia menyadarinya, sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Hari itu akhirnya tiba. Pertempuran yang sangat dinanti-nantikan antara putra ilahi dari kerajaan ilahi bintang dan bulan melawan kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu akan segera dimulai. Segera, semua orang terbang ke langit, terbang menuju arena besar tempat pertempuran untuk posisi keempat dan kelima akan berlangsung. Banyak yang datang lebih awal, ingin menyaksikan pertarungan yang akan menentukan peringkat. Dari Yunce hingga Meng Kongchan, dari Bupati Ilahi hingga anak-anak ilahi, semuanya hadir, duduk di area masing-masing. Menghadap mereka semua, di area tempat duduk utama, duduk Dewa Sejati kuno. Dengan Raja Abis berada di atas mereka, kehadirannya sendiri memberikan beban yang menindas di arena. Aturan pertempuran tetap tidak berubah. Penghalang didirikan untuk menahan kekuatan besar yang akan dilepaskan. Batas yang ditentukan menandai tepi arena, dan setiap kontestan yang melangkah melewatinya akan segera didiskualifikasi. Meskipun arena itu luas, jumlah penontonnya sangat sedikit. Namun, itu sudah bisa diduga, pertemuan Tanah Suci adalah pertemuan eksklusif yang hanya terbuka untuk tokoh-tokoh yang paling berpengaruh. Setiap orang yang hadir hari ini adalah pilar kerajaan mereka atau ditakdirkan untuk menjadi salah satunya di masa depan. Di antara kerumunan, para naga juga hadir, meskipun sikap mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada auman bangga, tidak ada pertunjukan kesombongan, hanya ekspresi kosong dan tenang. Dengan posisi mereka yang sudah ditetapkan di bawah, mereka tidak punya banyak alasan untuk merayakan atau berbangga diri pada apapun. Mereka hanya di sini untuk mengamati, menghabiskan waktu sambil menunggu masa depan mereka yang tidak pasti. "Jangan halangi aku, sampah!" Suara Pan Buzuo bergema dingin di benak Pan Buang saat keduanya naik ke langit, terbang menuju arena pertempuran. "Tidak akan," jawab Pan Buang, suaranya tanpa emosi. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, hanya ketenangan yang meresahkan. Namun, saat dia mengalihkan pandangannya ke arah kelompok kerajaan ilahi malam abadi, jari-jarinya mengepal erat sebelum dia diam-diam mengikuti Bezhuo mendarat di arena. "Saudara Buang, senang bertemu denganmu lagi." Xia Xing, yang sudah menunggu di arena, menyambutnya dengan membungkuk sopan, ekspresinya tenang namun ramah. Di sampingnya, Xian Yu mengikutinya,
membungkuk dengan hormat juga. Saudara Sing, saudara Yu. Pan Buang membalas gestur itu dengan rasa hormat yang sama. Meskipun mereka adalah lawan hari ini, dia tidak bisa melupakan bahwa Xia Xing lah yang telah memberinya kesempatan untuk memasuki tanah suci sejak awal. Takdir benar-benar bekerja dengan cara yang misterius. Satu saat, sekutu, saat berikutnya, musuh. Tes KKK. Sebuah ejekan memecah momen keakraban itu. Pan Buzuo, yang berdiri sedikit di belakang Buang, melemparkan pandangan meremehkan ke arah Xia Xing dan Xian Yu. Ekspresinya berubah menjadi penghinaan yang nyaris tak tersamarkan. Sampah selalu mengelilingi dirinya dengan lebih banyak sampah. Pikiran itu terlintas di benaknya dengan nada jijik saat dia nyaris tak memberi mereka anggukan sopan. Tak lama kemudian, sosok lain melayang turun perlahan. Dia adalah seorang lelaki tua, wajahnya sangat keriput, setiap garis terukir oleh waktu. Saat semua orang melihatnya, mata mereka membelalak kaget, dan banyak yang secara naluriah menoleh ke arah Raja Abisal yang duduk di atas dengan senyum main-main. Yang rendah hati ini adalah yang asli, hahaha, lelaki tua itu terkekeh, memperhatikan reaksi mereka. Sebelumnya, Tuan meminjam penampilan yang rendah hati ini, tetapi sekarang, Tuan yang sebenarnya ada di sana, dan aku hanyalah diriku yang biasa. Dia tertawa bebas, tidak terganggu oleh beban tatapan yang tak terhitung jumlahnya padanya. Auranya, bagaimanapun, sama sekali tidak riang. Itu menyesakan, menekan generasi muda seperti kekuatan tak terlihat, membuat bahkan putra ilahi yang paling percaya diri menjadi tegang. Kekuatannya tidak dapat disangkal. Saya Abyss Knight Commander, bergelar Carefree. Senang bertemu dengan Anda, putra ilahi. Saya akan menjadi wasit Anda untuk pertandingan ini. Ia memperkenalkan dirinya dengan santai, namun suaranya cukup berbobot untuk mengguncang udara. Salam, Tuan Knight Commander. Keempat kontestan membungkuk sedikit serempak. Tidak peduli seberapa sombongnya mereka, tidak ada yang berani menunjukkan rasa tidak hormat. Abyssal Knights yang peringkatnya 200 ke bawah semuanya berada di alam terbatas ilahi, dan untuk para Knight Commander, kultivasi mereka dapat berkisar dari tahap tengah hingga tahap akhir alam terbatas ilahi, menjadikan mereka sosok yang layak dihormati. Apakah semua orang siap? Tanya Carefree, matanya yang tajam mengamati setiap putra ilahi. Ya. Keempatnya meraung serempak, aura mereka menyala seperti api. Kalau begitu, mari kita mulai. Begitu suaranya jatuh, sosok Carefree menghilang ke dalam kehampaan, hanya meninggalkan riak samar di angkasa. Kehadirannya terhapus seolah-olah dia tidak pernah ada di sana sama sekali. Sekarang, hanya mereka berdua. Pertarungan telah dimulai. Boom! Kegelapan meletus hebat saat sesosok melesat maju seperti komet hitam, merobek udara menuju Xia Xing dan Xian Yu. Pan Buzuo tidak membuang waktu, mengerahkan seluruh tenaganya sejak awal. Kecepatannya sangat tinggi, meninggalkan jejak di belakangnya saat dia menutup jarak dalam sekejap. Tinjunya, yang diselimuti energi kegelapan murni yang mendalam, berderak dengan kekuatan penghancur saat dia menyerang ke depan. Boom! Dampak dahsyat itu menghancurkan area tempat Xia Xing dan Xian Yu baru saja berdiri, menjadikannya tidak lebih dari puing-puing yang runtuh dan kehampaan yang hancur. Namun, saat debu mengendap, tidak ada mayat. Bayangan patah Dewa Bintang. Buzuo meludah dengan frustrasi saat matanya terkunci pada dua putra dewa yang muncul kembali di langit di kejauhan. Teknik gerakan yang sama yang mereka andalkan sebelumnya. Dia sudah melawan mereka sekali, dan melihat mereka menggunakan kemampuan yang sama lagi membuatnya kecewa. Tapi itu tidak akan menyelamatkanmu, dia meraung, tubuhnya berputar saat dia melesat ke udara, mengejar mereka dengan kecepatan tanpa henti. Boom! Auranya meledak, gelombang kegelapan yang luar biasa meluas keluar, menyelimuti
menyelimuti langit dalam wilayah jurang. Di bawah, Pan Buang berdiri tak bergerak, menatap ke langit tempat Buzuo melepaskan amukannya. Matanya gelap, tidak terbaca. "Buang, apa yang kamu lakukan?" Bupati Dewa Ki Heng mengerutkan kening karena bingung. Tatapan tajamnya menatap Pan Buang, suaranya dipenuhi dengan kejengkelan. "Itu permintaanmu untuk bertarung, tapi kau hanya berdiri di sana tanpa melakukan apapun. Kenapa kau tidak membantu Buzuo?" Dengan ekspresi tenang, Pan Buang menoleh sedikit dan berbicara dengan nada tenang dan penuh hormat. "Dewa Tuhan, putra Dewa Buzuo menyatakan bahwa dia bisa menangani semuanya sendiri. Jika aku ikut bertarung, aku hanya akan menahannya." "Kau..." Kata-katanya mengejutkan semua orang. Boom! Cahaya bintang dan kecemerlangan bulan meledak saat Xia Xing dan Xian Yu melakukan serangan balik. Energi mendalam mereka, yang satu seluas langit malam dan yang lainnya sehalus cahaya bulan, saling terkait dengan mulus. Sosok Pan Buzuo melesat di langit seperti bayangan kehancuran murni. Energi mendalam kegelapannya melonjak, memutar ruang itu sendiri saat dia melesat ke arah Xia Xing, tinjunya berderak dengan kekuatan yang sangat besar. "Kau tidak akan bisa lolos dariku," dia meraung. Gerhana penghancur bintang. Xia Xing dan Xian Yu berpisah, gerakan mereka tersinkronisasi dengan sempurna. Dengan sapuan tangannya, Xia Xing melepaskan sinar astral yang menyilaukan, sementara Xian Yu memanggil tebasan energi bulan berbentuk bulan sabit, masing-masing setajam bilah dewa. Terlalu lambat. Dengan ledakan yang menggelegar, kegelapan Buzuo meluas menjadi medan hampa yang berputar-putar, melahap serangan yang datang. Pada saat yang sama, sosoknya menghilang, muncul tepat di hadapan Xia Xing. "Kau yang pertama!" Tinjunya, yang dilapisi dengan kekuatan jurang murni, menghantam ke depan seperti gunung yang runtuh. Boom! Xia Xing hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum benturan itu menghancurkan aura pelindungnya, membuatnya terlempar mundur seperti bintang jatuh. "Kakak Xing," panggil Xian Yu. Namun sebelum dia bisa membantu, Buzuo berputar di udara, menendang dengan kekuatan yang kejam. Kakinya, yang diliputi kegelapan yang berputar-putar, bertabrakan dengan dada Xian Yu. "Ugeha!" Putra Dewa Bulan terlempar ke bawah, tubuhnya menghantam lantai arena, meninggalkan kawah. "Hahaha!" Buzuo meraung penuh kemenangan, auranya berkobar mengancam. Para penonton bergerak, wajah mereka menunjukkan emosi campur aduk. "Bagus, bagus, bagus," kata Bupati Dewa Ki Heng. "Pertempuran baru saja dimulai," gumam seorang imam besar. Matanya bersinar samar saat dia mengamati lapangan. Di area tempat duduk utama, Raja Abisal tetap tanpa ekspresi, hanya menonton dengan geli, kilatan di matanya. HMPH, menyedihkan, Pan Buzuo meludah saat dia turun, tangannya membentuk sulur-sulur gelap yang mencambuk ke arah Xia Xing dan Xian Yu. Pan Buzuo telah menembus kompatibilitas atas seni kegelapannya, menyempurnakan penguasaannya hingga ekstrim. Meskipun dia baru melangkah ke tingkat keempat alam kepunahan ilahi beberapa tahun sebelum putra-putra ilahi bintang dan bulan, kendalinya yang tak tertandingi atas kegelapan meningkatkan kekuatannya ke tingkat awal kultivator kepunahan ilahi tingkat kelima. Dalam benaknya, pertempuran ini sudah berakhir. Baik menghadapi mereka secara individu atau bersama-sama, dia sepenuhnya yakin akan kemampuannya untuk menghancurkan mereka dengan mudah. Kehadiran Pan Buang tidak berarti dia sama sekali tidak dibutuhkan. Boom! Sulur-sulur itu bertabrakan dengan Xia Xing dan Xian Yu, yang nyaris berhasil menstabilkan diri mereka setelah pertukaran terakhir. Mereka tersapu seperti serangga, tubuh mereka terlempar melintasi medan perang sebagai garis-garis cahaya dan bayangan. Keheningan. Bupati Dewa Bintang dan Bupati Dewa Bulan menyaksikan kejadian itu, ekspresi mereka tak terbaca.
Benturan itu membuat Xiaxing berputar ke bawah, tubuhnya menghantam tanah dengan bunyi gedebuk yang keras. Dorong! Debu meledak ke udara saat tubuhnya sedikit gemetar karena benturan itu. Otot-ototnya berkedut karena tekanan pukulan yang dahsyat itu. Di kejauhan, Xian Yu tergeletak di tanah, tubuhnya juga gemetar, berjuang untuk bangkit. Pan Buzuo berdiri tegak di langit. Kegelapannya mengepul seperti badai yang tidak suci, ekspresi penghinaan total di wajahnya. Sampah! Pan Buzuo mencibir saat dia jatuh ke bawah. Kakinya dipenuhi kegelapan saat dia mengarahkan tendangan yang dahsyat untuk menghabisi Xiaxing terlebih dahulu, mengingat dia adalah target yang lebih dekat. Tepat saat serangannya akan mendarat, lolongan serigala yang memekakkan telinga merobek udara. Roar! Seekor serigala biru raksasa, yang terbentuk sepenuhnya dari energi yang mendalam, muncul dari udara tipis. Rahangnya yang besar mengatuk dengan kekuatan yang mengerikan. Sial! Pan Buzuo mengumpat saat ia nyaris terbelah dua, memutar tubuhnya di udara pada saat-saat terakhir. Jubahnya tercabik-cabik, taringnya hampir mengenai dagingnya. Dari penonton, tatapan Yun Che berkedip. Taring liar. Gumamnya pelan. Matanya sedikit menyipit. Sungguh tindakan yang berbahaya. Meskipun suaranya tetap tenang, pikirannya bergejolak. Xiaxing jelas tidak pernah terluka seperti yang ia tunjukkan, ia telah menunggu kesempatan ini. Satu kesalahan, sedikit rasa percaya diri, dan ia hampir membalikkan keadaan. Jelas, menjadi putra dewa bukanlah tempat bagi orang yang naif, renung Yun Che, menyaksikan pertempuran itu dengan minat baru. Mereka semua adalah perencana, dari awal sampai akhir. Tatapannya beralih ke Pan Buang, murid yang seharusnya dia ambil dengan namanya. Sepertinya membuktikan keunggulan tidak selalu berarti mengalahkan seseorang secara langsung. Bibirnya sedikit melengkung. Pria yang pintar. Ayolah, kau meleset. Sebuah suara kesal terdengar saat Xian Yu perlahan bangkit dari tanah, menyingkirkan debu dari jubahnya. Salahku, hahaha. Xiaxing terkekeh saat dia berdiri juga, membersihkan lengan bajunya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keduanya mengalihkan pandangan ke arah sosok Pan Buzuo yang sedang marah melayang di langit. Kamu! Amarah Pan Buzuo meledak, urat nadinya menonjol saat dia menyadari kebenaran, mereka telah berpura-pura terluka selama ini. Hei, bukan berarti kita berpura-pura. Xiaxing mengangkat bahu, menyeringai sombong. Seranganmu benar-benar menyakitkan, tahu? Kami hanya berpikir kami akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Saat dia selesai berbicara, Xian Yu sudah tiba di sampingnya, sikapnya yang tenang sekarang membawa kilatan nakal di matanya. Kemudian, Xiaxing tiba-tiba menoleh ke arah Pan Buang yang berdiri tak bergerak di kejauhan. Saudara Buang, apakah kamu yakin tidak akan menyesali keputusanmu? Itu adalah ucapan yang biasa saja, tetapi ada nada tajam yang tersirat dalam nadanya. Beberapa saat yang lalu, dia benar-benar mengarahkan jatuhnya ke arah Pan Buang, berharap untuk mendaratkan serangan mendadak, namun Pan Buang hanya menjauh tanpa melihatnya. Ekspresi Pan Buang tetap acuh tak acuh saat dia melambaikan tangannya dengan santai. Dia milikmu. Responsnya yang datar tidak menunjukkan rasa geli atau khawatir, membuatnya jelas bahwa dia tidak berniat untuk campur tangan. Para bupati ilahi dan penonton di sekitarnya saling bertukar pandang. Bahkan setelah menyaksikan pertunjukan kekuatan Pan Buzuo, Pan Buang tetap sama sekali pasif. Menarik. Salah satu imam besar bergumam, membelai jenggotnya. Jadi dia hanya mengamati. Bukan hanya itu, kata imam besar lainnya. Dia penuh perhitungan. Daripada menyerbu dengan gegabah, dia menggunakan Buzuo sebagai ujian terhadap kekuatan gabungan putra dewa bintang dan bulan. Atau, seseorang mencibir, dia hanya seorang pengecut.
Kembali di arena, tinggi di langit, kesabaran Pan Buzuo habis saat amarahnya meledak. Cukup sudah permainanmu. Kau akan membayarnya untuk tipuan itu. Kegelapan meledak dari tubuhnya, melahap cahaya dalam sekejap. Arena yang dulunya terang meredup dengan cepat, seolah-olah seluruh ruang telah jatuh di bawah gerhana. Wilayah kegelapan kupu-kupu burung hantu kekaisaran. Langit terpelintir, dan jurang kegelapan yang luas menyebar keluar, menelan seluruh medan perang. Di dalam kehampaan yang gelap gulita, dua binatang hantu raksasa, seekor kupu-kupu mengerikan dengan sayap seukuran gunung dan seekor burung hantu raksasa dengan mata merah tajam, muncul dari kegelapan. Raungan mereka mengguncang seluruh arena, mengirimkan getaran ke tulang punggung bahkan putra ilahi yang paling tangguh dalam pertempuran. HMPH, Star Divine Regent mengamati dengan tenang, lengannya disilangkan saat dia melihat ke bawah ke pertempuran. Wilayah absolut yang diciptakan dari energi kegelapan yang mendalam, komentar Moon Divine Regent. Inilah yang membuat jalur kegelapan kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu begitu menakutkan. Tapi, para imam besar melihat tanpa ekspresi, menunggu. Dalam kegelapan, Sha Xing dan Xian Yu tetap diam, mata mereka bersinar penuh tekad. Screech! Teriakan memekakkan telinga dari seni ilahi kupu-kupu burung hantu bergema di seluruh arena, mengguncang udara itu sendiri. Ini adalah level kelima dari seni ilahi yang unik bagi kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu, level yang hanya bisa dicapai oleh sedikit orang, apalagi seseorang yang baru berada di level keempat kepunahan ilahi. Namun, Pan Buzuo, terlepas dari kesombongannya, telah membuktikan bakatnya yang luar biasa dengan menguasainya. Seekor burung hantu dan kupu-kupu besar, yang seluruhnya terbentuk dari kegelapan yang pekat, menjulang tinggi di atas, bentuk-bentuk halus mereka berdenyut dengan kekuatan yang mengerikan. Mata burung hantu yang berkilau dan dalam menatap mangsanya, sementara sayap kupu-kupu yang tembus pandang membentang lebar, memancarkan aura yang menyeramkan. Turun! Dengan perintah Pan Buzuo, binatang-binatang raksasa itu menukik turun dengan kecepatan yang menyilaukan, kehadiran mereka yang menindas mencekik medan perang. Skala serangan yang sangat besar menelan seluruh arena dalam gelombang kegelapan, menutupi setiap jejak cahaya terakhir. Sha Xing dan Xian Yu berada tepat di jalur mereka, tetapi bahkan Pan Buang, yang berdiri di samping, tidak akan lolos tanpa cedera. Suhu turun tajam saat angin kegelapan yang menderu mengamuk, mendistorsi ruang itu sendiri. Tekanan dari dampak yang akan datang mengirimkan riak-riak keras melalui penghalang yang melindungi para penonton. Bahkan di antara para bupati dan tetua ilahi yang menonton, banyak yang mengerutkan kening, merasakan kehancuran yang luar biasa dari gerakan Pan Buzuo. Cih, dia benar-benar sudah menggunakan ini, gumam Bupati Ilahi Bulan, memperhatikan dengan saksama. Ini adalah gerakan yang sama yang dia gunakan untuk mengalahkan putra ilahi mereka dalam pertemuan mereka sebelumnya. Dia mengerahkan seluruh tenaganya lebih awal. Terlalu percaya diri atau putus asa, kata salah satu imam besar, mata kuno mereka berbinar karena tertarik. Saat monster-monster gelap itu menyerang target mereka, momen benturan semakin dekat, membawa serta seluruh beban serangan Pan Buzuo yang tak henti-hentinya. Boom! Monster raksasa itu menghantam arena, menelan semua yang ada di jalurnya. Benturan keras itu mengirimkan gelombang kejut yang beriak di medan perang, energinya yang dahsyat melahap semua yang ada dalam jangkauannya. Tanah bergetar, retakan seperti jaring laba-laba di permukaan saat kekuatan kehancuran yang luar biasa menyebar keluar. Hahaha. Terima itu, dasar sampah. Suara kemenangan Pan Buzuo bergema di kegelapan. Dia sengaja melancarkan serangan untuk menghabisi bukan hanya Sha Xing dan Xian Yu, tetapi juga Pan Buang. Pikiran untuk menghancurkan mereka semua dalam satu gerakan membuatnya merasa sangat puas. Hahaha. Inilah perbedaan antara aku dan kalian semua. Tawanya menggelegar di seluruh medan perang, meneteskan kesombongan.
Dia tidak hanya mengalahkan putra Dewa Bintang dan Bulan, tetapi dia juga menyerang Buang, memastikan bahwa mereka semua merasakan konsekuensi karena menentangnya. Namun, saat dia menikmati kemenangannya yang seharusnya, krak! Suara yang tajam dan meresahkan bergema di medan perang.